Nah ini dia konco tani, saya potongi paralon untuk sprinkle ini yang setengah in. Saya gunakan tingginya sepanjang 50 cm kurang lebih ya, 49 sampai 50 cm. Ini kenapa saya namakan lebih ekonomis lagi ya, karena satu paralon itu satu panjangnya itu 4 meter atau 400 cm. Jadi kalau dibagi 50-an cm itu menjadi 8 titik nanti untuk 8 pucuk sprinkle. Jadi lebih hemat lagi. Yang di lokasi satu itu saya gunakan tingginya 1 meter. Jadi satu lonjor hanya untuk 4 titik. Nah, dan yang lokasi 2 saya gunakan dengan tinggi atau dengan panjang saya potongi 80 cm itu menjadi 5 titik sprinkle. Kalau ini 50 cm itu menjadi 8 titik sprinkle ya. Jadi panjangnya 50 cm. Ini saya gunakan meteran ya konco tani. Nah, di sini kurang lebih dari ujung sini ke ujung sini 50 cm ya konco tani. Nanti tingginya 50 cm. Jadi sepengetahuan saya yang selama ini saya menanam bawang merah itu tinggi daunnya itu kurang lebih 40 cm atau kurang lebih 2 jengkal ya. Kalau itu sehat, benar-benar sehat itu bisa 2 jengkal atau 40 cm. Jadi ini untuk tinggi 50 cm untuk sprinkle, nanti ditancapkan ke sini shock thread dalam dan pucuknya dikasih sprinkle. Itu sudah bisa untuk menyiram, sama siramannya areanya 1,5 ke kanan ke kiri, yaitu kurang lebih 3 meter ya kelilingnya. Tapi di paralon ini pasti ada yang seperti ini ya konco tani, saya tunjukkan. Nah ini ada purusan ini lebih lebar, ini tidak bisa digunakan, ini harus dipotong dulu segini seperti yang ini. Nah yang ini pasti lebih besar ya untuk sambungan, biasanya untuk sambung menyambung. Ini saya potong, saya buang, tidak saya gunakan. Seperti itu ya konco tani. Jadi lebih irit lagi. Satu batang yang 4 meter ini bisa menjadi 8 titik sprinkle dengan ketinggian nanti ke sprinklenya 50 cm. Itu menurut saya malah lebih bagus ya, soalnya tekanannya bisa lebih kuat. Jadi karena ini naiknya nanti air itu tidak begitu tinggi, tidak sampai 80 atau 1 meter, untuk semprotannya itu tekanannya bisa semakin kuat ya konco tani. Ini saya tadi motong udah dapat segini, tinggal itu satu ikat lagi. Saya motongnya tidak memakai gunting paralon atau tidak memakai gunting pipa, tapi menggunakan gerinda. Kalau pakai gerinda ini pasti berkurang ya konco tani, sekitar 1 mili sampai 2 mili pasti ada yang terbuang karena kena ketebalan mata gerinda ini. Tapi itu tidak masalah, masih bisa dikompensasi karena hanya 1 sampai 2 mili saja yang terbuang. Ini rata-rata 49 sampai 50 cm ya jadinya. Karena berkurang kena ini 400 cm-nya berkurang kena ini kurang lebih 5 cm.
Jadi seperti itu proses pemotongannya. Jadi ini anunya, konco tani penyambungnya. Dari plastik drip yang 15 mikron itu nanti disambung ke sini. Setengahnya seperti ini, plastiknya dimasukkan sampai setengahnya, terus ditali, diikat. Terus yang sini nanti masuk ke T yang saluran ke sprinkle. Nah, jadi tetap memerlukan PVC, cuman panjangnya hanya segini, kurang lebih ini 15 cm konco tani. Walaupun tetap menggunakan plastik yang 15 mikron, kita tetap menggunakan paralon tapi pendek segini, hanya untuk menghubungkan antara plastik dan T-nya, atau plastik ke keran. Nanti akan saya kasih tahu cara pemasangannya konco tani. Dipasang pucuknya bersama sprinklenya. Pasang dulu, ini shock drain dalam yang sudah saya pasangi sprinkle ya. Dipasang di pipa paralon setengah in yang ukuran tingginya kurang lebih 50 cm. Lalu dipasang T-nya di bagian bawah ya. Ini nanti bagian atas dan ini T di bagian bawah. Seperti itu ya konco tani pemasangannya. Hari ini persiapan pelubangan untuk paralon induk ya konco tani. Ini tadi sudah saya ukur dan saya tulisi seperti ini. 1 etan. Ini yang dari tengah ke timur saya tulisi 1 etan. Saya tandai pelubangan mulai di sini ya konco tani. Nah, ini saya tandai. Ini tempatnya nanti keran pertama, ini kedua, dan ini juga sudah saya tandai di sini. Nah, jadi tinggal proses pengeburan. Nah, ini juga sudah saya tandai ya untuk proses pengeburan atau pelubangan paralon induk. Nah, ini juga sudah di sini ya konco tani. Nah, ini ada yang luntur, tandanya kena air, luntur. Nanti segera dibor agar tidak hilang. Oke, tetap ikuti ya konco tani proses perakitan instalasi ini sampai dengan selesai, nanti sampai di lahan ya konco tani, mening. Tempat tandanya tadi dilubangi memakai bor plong ya. Bor plong ini mata bornya seperti ini, bisa didapat di toko bangunan. Harganya kalau di sini 20.000. Ini jarak antar lubang itu dengan lubang yang ini. Nah, ini jaraknya 3 meter. Ini yang sering ditanyakan konco-konco tani di video-video instalasi sprinkle sebelumnya ya. Cara pemasangan ini shock drain luar di dalam sini.
bagaimana caranya. Ini akan saya tunjukkan. Ini sangat mudah kalau pendek seperti ini. Kalau lubangnya di tengah, nanti juga akan saya buatkan videonya. Tapi tekniknya sama saja ya, dengan memasukkan tali rafia, terus shock drat luarnya dimasukkan dulu, terus dikasih pengganjal ya di ujung rafia, pengganjal atau penahan agar shock drat dalam yang tadi, yang ini, agar ini tidak merusut atau keluar dari tali rafia. Yang ini fungsinya untuk mengganjal atau menahan agar tidak merusut atau tidak berputar waktu nanti dimasukkan shock drat dalamnya. Nah, seperti ini ya kawan tani, ditarik, ditahan, terus dimasukkan yang ini. Sebentar, yang ini shock drat dalam ya, dimasukkan menghadap ke bawah seperti ini. Nah, seperti itu. Talinya dikeluarkan dulu dari shock drat dalam. Nah, terus sambil ditahan, talinya ini ditarik ke atas, sambil diputer ya. Lagi sedikit lagi mas. Oke, sambil diputer. Ini sudah terpasang ya shock drat luar yang berada di dalam paralon. Dan saya kali ini menggunakan ringnya, saya menggunakan plastik drip bekas. Nah, itu saya putarkan di situ. Saya lilitkan untuk menggantikan ring karet yang di lokasi 1 dan di lokasi 2 itu menggunakan ring karet. Itu kebocorannya masih tinggi ya kawan tani. Jadi ring karetnya itu nekuk. Jadi saya mending menggunakan ini. Menggunakan selang drip atau plastik apapun, atau plastik es lilin juga bisa, untuk dililitkan di sini. Kalau sudah dililitkan, nanti ini dikencengin lagi. Caranya, talinya ditarik keluar untuk menahan yang di dalam dan diputar. Ini udah kenceng kawan tani, udah kenceng dan kebocorannya sudah minimal. Lalu dipotong. Oke, sudah selesai. Nanti saya buatkan yang video yang letak lubangnya berada di tengah paralon induknya. Ini karena di pinggir, tapi tekniknya sama saja. Itu sudah dapat beberapa buah paralon induknya yang sudah terpasang shock drat untuk menyalurkan ke paralon yang kecil-kecil atau paralon anakan yang setengah in mening. Ini tinggal 2 saja yang belum. Konco tani memasukkan sambungan shock drat dalam. Ini shock drat dalam dan shock drat luarnya berada di dalam paralonnya. Untuk teknisnya sama saja dengan yang tadi, yang letak lubangnya ini di pinggir. Ini saya pilih letak lubangnya di tengah ya konco tani. Caranya begini ya. Pertama-tama paralon dimiringkan dan dimasukkan talinya. Dimasukkan sampai nanti muncul di bawah ya. Bakso liwat konco tani, bakso liwat. Nah, itu sudah muncul di bawah. Dimasukkan dulu shock drat luarnya, pelan-pelan mas. Nah, ini agak lama videonya. Ini shock drat luar masuk dulu ya ke tali yang berada di dalam paralon ini, dan dipasang dulu pengganjalnya untuk mengganjal agar tidak copot dari tali ya konco tani, dan untuk menahan nanti sewaktu keluar dari lubang ini. Pelan-pelan mas. 1, 2, 3. Seperti itu ya konco tani, cukup simpel, mudah sekali. Nah, sekarang pemasangan shock drat dalam yang berada di luar paralon ya. Seperti ini, dimasukkan ke tali. Dratnya dimasukkan duluan ke tali. Nanti akan bertemu dengan drat yang dari dalam seperti ini ya konco tani. Oke, sudah mas. Nah, dia akan menjepit paralon ya.
ditarik, talinya ditarik agar yang di dalam diam, tidak ikut berputar. Nah seperti itu. Terus dikasih selotip ya konco tani. Saya memakai plastik ya seperti yang tadi sama. Jadi antara ini, nah diantaranya shock drat dalam dan luar kan ada paralon, ini menjepit paralon, terus dikasih tali ya konco tani. Tali ini berfungsi untuk menghambat air yang merembes lewat situ ya konco tani. Kalau yang di video kemarin, di video yang dulu di lokasi 1 dan 2 itu saya menggunakan karet ban yang saya lubangi, dan itu masih banyak kebocoran karena meluntuh atau apa ya, melintir plastiknya, disiseti, ininya dikuatin melintir. Oke, diputar lagi sampai kuat koncotannya, sampai plastiknya ini gepeng. Nah ini udah sangat rapat, tinggal dikeluarkan lagi talinya. Cukup simpel ya koncotannya pemasangannya. Di video-video pemasangan yang dulu, yang di lokasi 1 dan di lokasi 2 itu banyak yang tanya gimana cara pemasangannya shock drat luar dan shock drat dalam di paralon induk. Nah, seperti itu tadi caranya sudah saya tunjukkan, 2 cara, di lubang yang di pinggir paralon dan lubang yang di tengah paralon, tekniknya sama. Konco tani tetap saksikan instalasi di lokasi ya konco tani. Mening di lokasi ketiga ini konco tani, karena ini lahan sewan ya, saya menggunakan plastik drip yang tebal, yang 15 mikron, yang seperti ini konco tani, seperti yang di lokasi 2. Itu sangat mengirit sekali untuk paralonnya, tapi tetap saja membutuhkan paralon di ujungnya ini. Ini paralon kurang lebih 10 cm. Di tali dimasukkan ke ujung plastik drip dan ditali memakai plastik drip yang tipis ya konco tani. Ini bekas. Nah ini bisa beli yang baru atau bekas. Kebetulan ini bekas di tetangga galengan itu ada yang nggak dipakai, terus saya bawa pulang, saya buat menali temali seluruhnya ini ya konco tani. Nah ini ya gunakan pengganti paralonnya menggunakan plastik drip atau selang drip setebal 15 mikron. Ini sangat tebal sekali dan kuat untuk tekanan penyemprotan sprinkle ya konco tani. Mening. Oh iya, dan ini ada lagi konco tani yang belum saya kasih tahu kan. Nah ini panjangnya ke sini, naiknya 50 cm atau setengah meter, jadi lebih mengirit lagi daripada di lokasi 1 ya konco tani. Yang lokasi 1 itu saya menggunakan tingginya sprinkle ini 1 meter, berarti saya bisa mengirit paralon lagi setengah meter. Setengah meter kelihatan dikit ya konco tani, tapi kalau kali segitu banyaknya ya, selisihnya banyak sekali duitnya. Seperti itu. Dan ini langsung saya pasangkan bambu ini untuk menancapkan ke tanah. Langsung saya pasang begini biar nanti di lahan itu pemasangannya cepat. Insya Allah besok saya akan melakukan pemasangan atau instalasi di lahan. Akan saya videokan juga, tunggu konco tani ya. Ini banyak sekali pengerjakan ini sedikit ngernik karena menali itu banyak sekali ya yang saya tali. Enggak hanya itu, ada 7 bentel atau 7 ikat seperti ini ya konco tani. Ada 7 ikat karena saya belinya 7 dus. Satu dusnya itu sepanjang 200 meter. Segini banyak sudah saya talikan ke bambu-bambu seperti ini, tinggal menancapkan ke tanah ya. Nah ini sudah saya tali ke bambu, jadi lebih simpel lagi. Oh ya, ini ada lagi konco tani. Ini sama sebenarnya, instalasinya sama, cuman ini memakai L ya. Ini untuk yang di ujung-ujung, di yang paling terakhir. Setiap baris itu kalau ada 11 sprinkle, nanti yang paling ujung atau nomor 11 memakai L ini ya konco tani. Ini letaknya di ujung-ujung sprinkle, di ujung-ujung instalasi ya letaknya konco tani. Tetap ikuti terus videonya
Dan besok insya Allah saya akan melakukan pemasangan instalasi sprinkle menggunakan plastik drip untuk mengirit dan menggunakan tinggi paralon atau tinggi sprinkle yang 50 cm. Dan ini tinggal satu lagi pemasangan antara shock drat dalam dan luar untuk menghubungkan selang induk dan tadi dengan yang itu paralon itu, dengan paralon kecil-kecil yang disambung plastik itu ya konco tani. Nah ini ada lagi konco tani, tadi ini saya belanja keran sebanyak 52 keran. Nah 52 keran seperti ini langsung saya pasang seperti ini instalasinya ya. Jadi di sini di dalamnya ada sambungan seperti ini ya konco tani. Jadi T ke keran ini ada sambungannya seperti ini. Tadi saya motong-motong sekian ya panjangnya. Nah ini saya letakkan di dalamnya sini, kanan dan ke kiri. Nanti ini masangnya di sini ya konco tani. Nah seperti ini. Seperti ini udah kenceng ya ini konco tani. Nanti kalau kurang kenceng ini akan saya tali ke sini. Jadi saya tidak memakai lem sama sekali ya konco tani. Ini akan saya kasih tali dari atas ini melingkar ke bawah untuk menahan agar ini tidak copot-copot. Ini sebenarnya kurang panjang sedikit ya konco tani. Atau besok akan saya rubah yang lebih panjang sedikit. Saya gantilah biar lebih kuat. Nanti talinya biar tidak semrawut gitu, nggak banyak-banyak tali yang berada di instalasi sprinkle. Nanti seperti ini ya masuknya. Jadi dari selang induk atau paralon induk dibagi ke dua sisi, ke utara dan ke selatan, nanti seperti itu. Ini saya coba di sini. Sini sudah lumayan kuat. Ya, tuh. Kuat. Kalau yang di sini tadi agak oblak ya. Agak sedikit oblak. Kita coba yang di sini. Ya, agak oblak juga. Tapi insya Allah nanti saya ganti aja, ini saya panjangkan sedikit. Saya panjangkan segini lah, agar tidak mudah lepas dari ini ya, dari indukan atau dari shock drat yang berada di indukan ini. Ini tadi belanja keran itu habisnya, harganya per bijinya 8.500. Habisnya saya tadi sekalian beli shock drat. Ini ya konco tani, notanya masih saya saku. Ini stop kerannya setengah in, harganya 8.500, totalnya 459. Dan ini saya beli shock dratnya 54 ya. Ini saya belinya kebanyakan, yang saya gunakan hanya separuhnya, tapi nggak apa-apa, bisa disimpan untuk lokasi yang lainnya ya konco tani. Oke konco tani, tetap ikuti video pemasangannya. Insya Allah besok akan saya bikin video pemasangannya, dan subscribe channel ini untuk sama-sama belajar mening.